Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Apa kabar nih? Eh, di malam ini gimana kabarnya? Gimana nih keadaan Bapak Ibu teman-teman semua di mungkin minggu-minggu ini ada yang sedih mungkin ya. Mungkin ada yang lagi senang atau mungkin ada yang lagi ketiban rezeki yang sangat besar. Boleh juga teman-teman ditulis di komentar biar biar apa ya biar biar enak lah. Karena kan segala sesuatu kalau mau mulai ini selain berdoa, kitanya harus antusias juga, kitanya harus semangat juga ya sambil ditemani sama senyuman-senyuman yang sangat yang membuat kita jauh lebih energik lagi lah. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Oke, banyak banget. Terima kasih atas jawabannya. Dan luar biasa malam ini teman-teman semua. Jadi kuota kita tadi salah ngeklik kali ya, Paris ya. Harusnya 1.000 malah jadi yang 300 tapi nggak apa-apa. Ada di YouTube juga. Coba saya sapa. Coba yang di YouTube mana yang di YouTube ya? Yang di YouTube ada 111. Luar biasa. Apa kabarnya yang di YouTube? Banyak juga ini yang di YouTube ya. Oke, baik di Zoom, baik di YouTube sama aja teman-teman. Kita sama-sama live, kita sama-sama bertatap muka untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, ya kan, berbagi sharing-sharing lah. Sharing-sharing soal apa nih? Sharing-sharing soal tip dan trik, mungkin motivasinya, cara menjalankan bisnis PTBS apa aja sih ilmunya, bagaimana sih biar kita mudah, ya kan, biar mudah sponsoran, biar mudah chip dapat rewardnya, biar mudah kita bayar hutang, bebas riba, gimana tuh caranya? Oke, pasti teman-teman udah pengen lah. Dan saya juga mohon maaf ya, yang harusnya biasa Zoom kita ini di malam Jumat kemarin. Jadi kemarin di malam Jumat ini ada sesuatu hal lah ya, pokoknya ada sesuatu hal yang nggak bisa ditinggalin. Jadi ya udah nggak apa-apa kita cari solusi. Akhirnya di malam Sabtu aja kita ketemu lagi. Jadi ngaret sehari, nggak apa-apa ya ngaret sehari ya. Nah, sebelumnya yang belum kenal, salam kenal. Ya, yang sudah kenal, makin makin kenal lagi. Oke, untuk sekarang malam ini kira-kira kita mau bahas apa nih, teman-teman ya, yang live baik di Zoom ataupun di YouTube boleh ditulis juga di komentarnya. Kira-kira apa nih yang harus kita bahas sekarang? Soal apa? Ilmunya harus ngapain? Mungkin teman-teman juga bisa biar kita bisa eh apa ya biar bisa biar tahu kok biar tahu kendala-kendala teman-teman di lapangan seperti apa ya dan bagaimana gitu kan kita kan nggak tahu ya kendala-kendalanya ya. Coba nih ada yang di Oke, Hasbi Palembang. Oke, mantap luar biasa. Cara presentasi langsung mantap. Ya, saya baru masuk grup, mohon arahannya. Siap, nanti saya arahkan. Oke ya, ada lagi mungkin kira-kira apa nih yang akan kita bahas? Cara presentasi singkat, siap, mantap. Oke, pokoknya mah singkat, padat, sekali kecip. Oh, langsung. Saya tampung cara presentasi singkat. Gimana kalau mitra nggak mau diarahin ke Zoom seminar, ya diarahin aja ke YouTube seminar. Nanti saya bahas. Oke, apalagi kira-kira nih yang akan kita bahas nih, biar teman-temannya berinteraksi juga ya. Cara follow up G2, wah sih.
Ya, selalu kena kata saya kok males dengan gada modal. Oke ya, Bojonegoro, cara jemput bola dari FB. Oke. Oke, cara mulai gabung, padat, sederhana. Oke, mantap ya itu. Saya yakin lah teman-teman yang nulis di komentar ini mungkin Anda udah melakukan, udah bertindak. Nah, yang nggak komen bingung. Gue mau ngomen apa ya? Bertindak aja belum, tapi buat status sudah semangat. Oke, cara follow up, mantap ya. Pengenalan bisnis dan sistemnya sampai berhasil, siap. Cara meyakinkan, cara jual produk secara online, mantap. Ada lagi coba. Kira-kira apa nih ya yang akan kita bahas di malam ini tentunya ini malam yang penuh keberkahan buat kita juga, malam penuh kebahagiaan buat kita juga teman-teman semua ya. Oke, mudah-mudahan di malam ini kita selalu dikasih kesehatan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Cara membuat brosur bisa closing. Asik cara buat brosur. Masa di Zoom cara buat brosurnya? Oke, masih nyimak. Oke, intinya gini. Sekarang yang malam ini yang akan saya bahas ini sebenarnya simpel ya. Mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu, sebagian dari Anda ini udah paham, udah tahu tapi belum paham. Oke, tapi kalau Anda tahu plus paham, wah udah jutaan setiap hari, ratusan juta setiap bulan. Otomatis mobil rumah mah udah kebayar lah. Oke, karena kalau misalkan Anda paham dengan yang sekarang saya bahas, Anda akan mudah closing, Anda akan mudah sponsoran, Anda akan dikejar-kejar orang-orang, ya, akan dikejar-kejar pengen gabung sama tim Anda itu, wah udah asik. Pengen nggak Anda kira-kira lagi di jalan, wah ini Pak Restu nih misalkan, wah dikejar Pak, kenapa? Saya mau gabung, saya mau gabung. Pengen nggak teman-teman kayak gitu? Ya kan, dikejar-kejar calon mitra, bukan Anda ngejar-ngejar calon mitra. Ya kan? Pasti pengen lah. Gimana caranya? Ini saya akan kasih tahu caranya sekarang. Anda ini tahu sebenarnya, tapi belum paham. Karena gini loh, saya bahas materi Zoom sekarang ini, yang saya lihat ini sekeliling. Saya lihat sekeliling, saya lihat random semua. Saya perhatikan semua, ya kan, khusus utama dari tim-tim SSB saya liatin gitu. Oh ternyata masih banyak orang yang belum paham, masih banyak orang yang belum tahu, masih banyak orang yang belum ngerti, gitu kan? Ya kenapa nih closingnya susah, sponsornya lama, timnya tidak bergerak, padahal dia udah berkembang misalkan. Ada juga kan udah dapat motor, kenapa pergerakan ke mobilnya lama? Itu ini saya bahas sekarang. Asik ya. Tapi luar biasa, saya ucapkan terima kasih juga ini yang jauh-jauh dari luar pulau ada, dari luar negeri juga ada, bahkan dari luar planet belum ada. Nanti sampai luar planet. Mungkin Bapak Ibu teman-teman ya ada yang udah kangen juga ya sama suara saya, pengen ketawa-ketawa Pak. Lama nih udah 2 minggu kita nggak ketemu, ya kan? Karena minggu kemarin saya dengar dari leader-leadernya pada sibuk motong ini bakar sate ya. Dari Saudi, Masya Allah, tabarakallah nih Nur Nur teh nggak tahu ibu nggak tahu bapak ya, pokoknya mah sehat-sehat nih buat Saudi. Tapi nggak apa-apa teman-teman, sekarang kita dipertemukan lagi dengan hal yang luar biasa. Bahkan 2 hari kemarin grup leader dari SSB tim, Kang Dani, Kang Dodi, Kang Agus Rahmat, Ihsan Saiful Milah berserta semua jajaran leader SSB tim kita baru meeting ya. Kita mengadakan meeting kita ini untuk apa? Meeting kita ini sebenarnya buat memudahkan Anda. Program-program kerja SSB ya kan, support sistem SSB yang akan diluncurkan nanti, wah udah pokoknya
Insya Allah semakin mudah lagi Anda menjalankan, semakin percaya diri lagi Anda bawa bendera SSB tim, ya semakin apa ya? Pokoknya semakin gampang aja. Jadi ini perlahan akan kita godok gitu. Baik, ya sekarang saya akan bahas ke materi utamanya. Insya Allah ini materinya daging tanpa tulang. Jadi materinya apa? Materinya ayam geprek. Enggak ya. Insya Allah ini materinya udah saya pikirkan juga ya. Saya pikirkan ternyata sebenarnya sering Anda dengar, Anda tahu tapi belum paham. Banyak orang belum paham cara mengaplikasikannya. Banyak orang belum paham cara apa ya. Belum lah. Intinya teman-teman, menjalankan bisnis PTBS, kita sebagai reseller PTBS, banyak orang belum paham dengan satu hal ini. Banyak orang belum tahu dengan satu hal ini. Betul ya? Terus Pak, gimana caranya? Yang pertama yang harus Anda bangun, nih boleh ya, jangan usah dicatat, Anda pasti tahu. Yang pertama yang harus Anda bangun adalah personal branding. Wah, Pak, personal branding mah sering saya dengar. Saya udah tahu, ya tahu di YouTube saya udah tahu ini, tahu itu. Nah, ini yang akan saya bahas. Yang saya bahas ini bukan hanya sekedar tahu, tapi pemahamannya. Ya kan? Pemahaman mengenai personal branding itu sendiri. Simpelnya gini lah. Mungkin 2 tahun yang lalu, orang taunya Restu ini super Grab. Orang taunya Restu ini di online. Orang supir online. Jadi kalau orang lain ngontak saya, paling kalau nggak sewa mobil, minta anterin ke bandara, ya, minta keliling-keliling kota Bandung, orang lain pasti ngoling saya seperti itu. Karena saya membranding saya bahwa diri saya ini supir dulu. Ya, saya ini supir online gitu loh. Nah, ini teman-teman banyak mitra-mitra belum paham mengenai personal branding ini. Kalau Anda paham, Anda tahu cara biar personal branding Anda kuat, ngeri. Pasti ngeri. Anda sponsorannya banyak, betul ya. Terus kalau prospek tadi kan prospek singkat, ngedip aja nggak usah di prospek, orang gabung. Udah terbukti Pak, alhamdulillah. Saya udah seminggu kemarin kurang lebih 3 orang ya. 3 orang ngoling saya, alhamdulillah 3 orang ngoling saya minta gabung tanpa saya presentasi. Alhamdulillah. Kenapa Pak bisa seperti itu? Mungkin personal brandingnya udah kuat. Mungkin saya personal brandingnya udah bahwa saya ini adalah leader. Bahwa saya ini adalah reseller PTBS. Bahwa saya ini cuma menjalankan PTBS, tidak menjalankan yang lain. Oke, jadi orang tuh udah tahu, oh Restu PTBS. Oke, kalau misalkan Anda nih sampai RT aja udah tahu, ya RT saya aja udah tahu, padahal nggak dikasih tahu loh. Ya kan, tahunya dari mana ketika RT saya main TikTok. Ya kan? Nah, caranya gimana Pak? Biar orang tuh tahu bahwa saya ini membranding saya ini jadi orang yang lebih baik lagi, jadi orang yang lebih positif. Ini aja lah sederhananya. Oke, teman-teman pernah ini nggak pernah Oh, pernah denger nggak? Oh, ini si Comro, tahu nggak si Comro? Tahu? Wah, dia mah jangan dengerin, dia mah kalau ada dia mah suka pinjem duit apa-apa teh. Ya kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin dia pinjem duit sampai semua banyak orang. Jadi orang taunya dia ini tukang pinjam duit. Ada nggak di daerah Anda atau keluarga atau teman atau sekitar? Pasti ada lah. Terus misalkan ini nih si Cireng nih dia mau orangnya pemarah, dia mau orangnya begini, dia mau orangnya begitu.
ya kan? Sampai orang tuh tahu kenapa? Karena mungkin setiap ngomong dia suka teriak-teriak, marah-marah. Pernah nggak? Pastilah teman-teman pernah. Ya, atau enggak ada teman dekat Anda. Wah, ini nih si apa si Playboy. Kenapa? Karena setiap minggu ceweknya ganti-ganti, bisa seminggu 8 kali ganti. Betul? Nah, pertanyaan saya sederhana. Saya saya tanya sama teman-teman semua, kira-kira ya teman Anda, oke, mengenal Anda ini sebagai sosok siapa? Mungkin ada yang boleh nggak dijawab di komen, boleh nggak di komen juga nggak apa-apa. Nah, itu teman-teman yang harus Anda paham dulu. Oke, yang harus Anda paham cara membangun personal brandingnya. Ya kan, caranya gimana? Kita harus mengenali siapa diri kita dulu sebenarnya. Personal branding ini misalkan orang akan menilai Anda ketika Anda tidak ada di ruangan itu gitu. Ya, sikapnya mungkin dari ilmunya, mungkin prestasinya, mungkin apa. Nah, pertanyaan saya akan tanya nih, baik yang di Zoom ataupun yang di YouTube. Oke, kira-kira ini jawab benar ya, jawab jujur, ya kan? Orang mengenal Anda ini sebagai siapa? Ya, bisa aja Pak, saya mah cuma sebagai ibu rumah tangga biasa. Ya, ibu rumah tangga biasa mengenalnya. Caranya gimana Pak? Mengenal saya sebagai karyawan minimarket, mengenal saya sebagai supir, mengenal saya sebagai pengusaha, mengenal saya sebagai pedagang, mengenal saya sebagai Pak RT atau Pak RW, ya kan? Sebagai ibu bidan misalkan tuh ada ya, udah dijawab tuh sebagai ibu bidan misalkan, sebagai preman katanya tuh kalau yang di YouTube. Ada aja sebagai preman. Nah, ini teman-teman penting di bisnis ini. Kita harus bisa membranding diri kita. Oke, caranya gimana Pak? Cara membranding diri yang pertama, yang harus Anda tahu mengenai personal branding ini, yang harus Anda kenali ya. Yang pertama ini Anda harus mengenal siapa diri Anda. Ya kan? Yang kedua ini, apa nih kira-kira nilai keyakinan ya yang paling kamu tonjolin gitu. Jadi personal branding ini harus kuat dari mengenal, dari keyakinannya gitu kan. Terus kamu ini kira-kira kalau di bisnis itu tuh sebagai apa? Ya kan? Skill apa nih kira-kira yang Anda tawarkan gitu ke orang lain tuh? Dan apa pengaruh terbesar diri teman-teman terhadap lingkungan? Kalau Anda misalkan kan ada saya mah orangnya introvert Pak, saya mah ekstrovert Pak, atau saya mah misalkan kutu buku Pak, saya mah apalah, suka kayak gitu kan deh, sering dengar kan teman-teman deh. Oh dia mah pemalu Pak orangnya, dia mah orangnya nggak punya rasa malu misalkan, dia mah orangnya selalu ceria, dia mah orangnya pundungan Pak, bener kan? Ya, mungkin dia mah sebagai rental sepeda listrik. Oke, ibu pekerja salon. Coba ya. Ya, pedagang sebagai motivator ada ya. Sudah apa alhamdulillah sebagai pembisnis, sebagai kuli bangunan. Oke. Nah, gimana Pak? Mulai perlahan rubah. Kalau saya cara merubahnya, saya jujur, dulu saya pernah bisnis jaringan. Ya, sama sahabat saya nanti akan ngisi nih setelah saya itu, teman saya juga, guru saya juga, sahabat seperjuangan saya nanti akan ngisi setelah saya. Itu sama-sama di bisnis jaringan.
Dulu sebelum bisnis jaringan, orang taunya oh Restu mana, Restu pegawai minimarket, Restu mana, Restu Yomat. Kenapa orang lain tahu? Karena saya kalau posting di Facebook, kalau posting di Instagram, pasti mengenai pekerjaan saya kan. Ya kan, lagi nimbangin telur, ya, lagi ada datang barang. Itu saya selalu upload di media sosial. Sampai teman sahabat saya tahu bahwa saya ini pegawai minimarket dulu. Oke, beralihlah dulu sama bisnis juga, bisnis network. Ya kan, bisnis network juga sama saya membranding diri saya. Bahwa saya bukan kerja di minimarket lagi. Oke, kalau orang tahunya saya kerja di minimarket, orang nggak mau ah. Sama resume juga ada resume juga sibuk atuh. Sibuk apa? Sibuk jualan. No, nantinya gitu. Nggak akan bantu saya. Benar kan? Nggak akan nge-mentorin saya kan gitu kan. Makanya saya dulu memberanikan, kalau dulu saya memberanikan diri buat di itu. Sampai terakhir 2016 saya nge-Grab ya di Uber dulu. Sampai orang juga tahu oh Resu sekarang ini jadi supir online. Ya, sampai megang komunitas juga alhamdulillah dulu kan ada sempat komunitas juga ya. Ya kan? Oh iya ini Resu ini di komunitas anu. Jadi di di kalangan Grab atau di kalangan supir online juga tahu oh Resu ini bagian anu nih di komunitas anunya gitu. Nah, membranding ya, setiap ada setiap penumpang seperti ini saya upload. Setiap ada rame ribut sama supir angkot, ribut sama ojek, ya ojek pangkalan saya upload. Sampai orang tuh tahu bahwa Resu ini pemain apa supir online. Dan akhirnya hijrah juga. Ya, karena COVID saya hijrah jadi pemain PTBase, jadi reseller PTBase. Saya langsung rubah branding saya gitu loh. Biar orang lain tuh tidak mengenal bahwa Restu ini supir online. Ya, mungkin teman-teman oh enak ya apa Restu mah. Ya kan mainnya di YouTube ya, di TikToknya udah kayak gini, Instagram begini, Facebooknya begini. Ya enak tuh kalau lihatnya sekarang. Kan cara membangunnya juga nggak instan. Saya kan semua bangun dari nol juga sama. Ya kan? Ngebangun Instagram juga dari nol lagi biar orang lain tahu, ngebangun Facebook dari nol lagi, ngebangun YouTube dari nol lagi, TikTok semua dari nol, media-media sosial semuanya dari nol saya bangun. Caranya gimana? Mulailah dengan media digital sekarang, mulailah kita maksimalkan. Seringlah upload kegiatan. Ya kan kegiatan, lagi presentasi, lagi follow up, lagi belajar, ya kan lagi pemahaman produk, ya kan lagi cara pakai produk atau apapun itu branding. Nah, itulah caranya perlahan membranding sampai orang lain tuh tahu Anda ini siapa gitu. Ya, jangan bisnis apa malu, Pak. Saya mah takut dikatain teman saya karena bisnisnya tidak bergengsi. Ya kan? Katanya udah gabung PTBS, tapi dia masih ngupload dagangan dia. Bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Tapi saran saya, misalkan Anda dagang, Anda penjual pakaian misalkan, sama gabung PTBS, boleh nggak Pak dua-duanya? Boleh, tapi saran saya jangan dari satu nomor telepon atau satu media sosial. Anda postingnya bareng-bareng. Jualan baju iya, leader PTBS iya. Nanti orang lainnya bingung. Ini orang tuh apa sih kerjanya? Jualan baju atau leader PTBS? Benar gak? Ya kan? Kadang Anda posting jualan sukro. Besoknya posting jualan buah-buahan. Bingung gak orang? Bingung. Ah, kacau orang ini mah. Kemarin nawarin PTBS, sekarang nawarin jengkol. Bingung kan orang lain? Nah, kalau teman-teman nggak konsisten, Anda kayak gitu nggak akan kuat persona branding Anda. Kemarin nawarin PTBS, sekarang nawarin baju. Gimana ini ceritanya?
Bener nggak? Ya kan? Tapi kan Pak, jualan juga halal. Iya, saya tahu. Tapi kan ini kita ngomongin dunia bisnis network seperti ini. Bukan nggak boleh, boleh gitu loh maksud saya. Ya, entah itu Anda penjual pakaian atau Anda pemain atau reseller pet base. Ya kan? Misalkan kalau kerja apa sambil kerja boleh nggak? Boleh. Tapi saran saya, salah satu Anda harus dimaksimalin. Misalkan kalau kerja kan nggak usah lah upload-upload mengenai kerjaannya atau apa. Anda upload karena pengen mungkin sukses di PT Base, upload mengenai PT Base, mengenai perjalanan Anda. Mungkin ya sekarang Anda baru ngupload misalkan video leader Anda ngupload video orang lain Anda comot. Boleh nggak? Boleh. Nggak masalah. Ya kan biar biar orang tahu, tapi mulailah muka Anda munculin di situ. Ya harus berani biar orang tuh percaya gitu bahwa orang gabung tuh bener sama leadernya yang tepat gitu loh. Ya. Dan personal branding ini kita ini terus Anda upload. Ya, biarin pada Kang Dani, kalau Kang Dani udah jelas, sudah kuat banget personal brandingnya ya. Dia siapa sih yang nggak tahu? Setasik Malaya aja saya yakin tahu. Dani mana? Dani PTBS. Dani SSB orang udah pada tahu kan. Di dunia apalagi di PTBS sudah tahu lah orang gitu kan. Nah sekarang kita untuk mengawali hal yang baru, salah satunya teman-teman harus difokuskan. Ya, itu harus difokuskan. Mau ibu-ibu, ya ibu rumah tangga, apa sadar bisnis misalkan. Boleh nggak? Boleh. Ya, walaupun dasaran, tapi hasil misalkan maksimal atau hasil miliaran atau apalah. Ya, mau Bapak gimana, Pak? Boleh, Pak, mulai branding. Ya kan, membranding Kak saya kan kalau misalkan lihat aja di Instagram juga entrepreneur PT Best, ya coach apa. Itu saya buat pertama kali saya gabung saya udah buat itu. Artinya saya udah membesarkan diri bahwa saya ini pasti jadi leader besar suatu saat. Bahwa saya ini tim saya pasti besar suatu saat. Ya kan? Ya kan bahwa saya ini suatu saat bonusnya pasti besar juga. Nah, caranya dari awal saya udah membranding itu. Nggak pernah saya bilang dari awal saya ini mitra baru bergabung. Enggak, percaya diri aja langsung. Orang tuh biar langsung percaya, wah ini saya diajak sama orang yang tepat ini. Gitu kan. Karena bisnis ini bisnis kepercayaan. Ya rata-rata orang gabung tuh karena belum paham rata-rata. Orang gabung rata-rata karena sudah percaya sama yang ngajaknya itu loh. Sama sudah percaya sama orang yang ngajaknya. Nah ini teman-teman, kenapa Anda nih akhir-akhir ini banyak orang yang sulit bergabung sama Anda? Mungkin orang belum percaya. Karena Andanya mungkin masih galau, Andanya masih masih apa membranding diri Andanya masih yang sebelumnya. Ya, caranya saran saya coba lebih digelutin lagi ya, misalkan yang tadinya pemalu mulailah ya kan buang rasa malunya yang tadinya apa namanya pundungan, mulai hilangin pundungannya. Yang tadinya pemarah mulailah jangan marah. Ya, intinya branding Anda di mata orang lain ini harus baik gitu loh. Ya, branding Anda di mata orang lain ini harus apa cakep lah gitu ya. Paham teman-teman ya? Itu simple sih sebenarnya mah. Kalau Anda udah paham ini udah. Karena saya tuh ngeliatin ya. Saya ngeliatin semua, ada yang masang status, ada yang nggak pernah masang status. Saya liatin juga di grup Facebook, entah itu di grup WhatsApp. Kalau orang yang benar dia pemain PTBS, dia nggak malu-malu untuk komen, untuk share kegiatannya. Dan itu harus konsisten. Bisa nggak personal branding
apalagi di media sosial, kita ngupload cuma sekali doang. Misalkan saya gabung PTBS, sekarang ngupload mengenai PTBS, ya kan? Besoknya ngupload 3 hari lusanya ngupload, lusanya lagi enggak, kedepannya lagi enggak, sisanya lagi enggak. Orang kan jadi Resma paling cuma sebentaran doang. Bener gak? Nah, saya bangun personal branding saya ini konsisten. Ya, mau ada yang gabung, nggak ada yang gabung, mau lagi timnya semangat, walaupun timnya tidak semangat, saya selalu eksis gitu loh. Nah, itu cara membuat personal branding kayak gitu pun harus. Nggak bisa teman-teman cuma sekali 2 kali langsung mantap personal brandingnya, enggak. Perlu beberapa konsisten gitu. Ya, coba di sini ada nggak yang udah konsisten? Sekarang upload, besok enggak. Ya kan? Sekarang ngonten di TikTok, besoknya enggak. Ya gimana bisa kuat? Caranya konsisten. Kecuali kalau Anda udah mantap, mau Anda upload seminggu sekali, sebulan sekali, orang udah tahu siapa Anda gitu. Nah, kalau sekarang orang belum tahu. Kadang gini loh, yang namanya calon mitra, misalkan di prospek sama Anda, dia tuh mantau. Coba lihat nih, gue pakai stopwatch kira-kira sampai berapa lama dia bertahan di PTBS. Ya, seminggu ngelihat Anda masih ada, wah masih kuat nih seminggu. Ya kan? Sebulan, masih kuat nih sebulan, belum tumbang-tumbang. Ya, pas misalkan bulan ketiga, ada upload yang lain misalkan, bukan mengenai PTBS lagi. Anda upload misalkan usaha Anda yang lain, baru dia chat di Anda pasti. Kenapa nggak pernah upload PTBS? Ya, kenapa ngedon ya? Susah ya? Apa gua bilang? Kamu sulit sih dikasih tahu. Senang banget itu pasti orang itu. Bener kan? Nah, orang tuh pasti pantau. Orang yang udah Anda jelasin pasti mantau keberadaan Anda. Bener nggak? Nah, itu teman-teman ya. Personal branding dibangun yang pertama dari segi lingkungan dulu. Baik lingkungan teman, baik lingkungan kerja, baik lingkungan yang Anda kegiatan sekarang. Yang kedua, di lingkungan sekitar. Masyarakat Anda, siapa sih orang yang kenal Anda? Ini kan Anda sebagai RT misalkan, cuma RT aja mah biasa, tapi RT pembisnis itu yang luar biasa gitu. Tapi kan jangan sekarang tawarin besok enggak, sekarang prospek besok enggak, ya orang nggak akan kebentuk personal brandingnya. Ya, jadi konsisten. Upload di media sosialnya konsisten juga. Kayak upload di Facebook, upload di YouTube, upload di TikTok, upload statusnya, status Instagram, WhatsApp, itu yang konsisten. Dan usahakan upload itu hal-hal soal kegiatan teman-teman. Hal-hal positif Anda, jangan sesekali upload mengenai hal-hal yang kurang baik gitu. Misalkan Anda lagi hobi mancing, ya diupload lah Anda lagi mancing. Kalau itu ngaruhnya sama siapa coba? Nanti ngaruhnya sama calon mitra, enak banget. Orang lain prospek, ini malah mancing. Ya, kecuali Anda ada di komen, sekarang lagi mancing nih, mancing calon mitra. Kalau gitu-gitu sih nggak masalah. Maksudnya, jangan ngupload hal-hal yang nggak baik gitu. Apalagi Anda lagi galau, wah kacau saya yakin. Kalau Anda ngupload lagi galau, udahan pasti. Orang lain juga, calon mitra Anda yang tadinya mau join sama Anda jadi nggak jadi. Wah, leader sayanya juga cemen kayak gini. Lagi galau dia ditinggalin sama ceweknya. Lagi galau dia misalkan lagi di lagi patah hati misalkan. Paham ya? Nah, personal branding tuh susah-susah gampang. Susah kalau Anda pikirin. Gampang kalau Anda kerjain. Ya, jadi lakukan terus teman-teman.
konsisten. Ya, kalau Anda emang mau jadi leader, yakinkan diri teman-teman, perbesar diri teman-teman, ya kan, besarkan diri Anda bahwa Anda ini leader besar suatu saat. Harus percaya diri itu, harus yakin. Saya ngomong yakin besar tuh dari awal gabung saya udah yakin, tim saya udah besar, tim saya dari Sabang sampai Merauke ada, padahal belum ada yang gabung. Itu kalau prospek orang, ya kan? Sekarang belum, tapi Sabang sampai Merauke pasti saya punya tim di situ. Pasti banyak itu. Nah, orang lain tuh udah lihat, wih gila ini visi dari Restu ini udah luar biasa. Ya, visi dari Restu ini udah begini, visi begini, kan orang jadi tertarik mau gabung sama Anda. Dan itu konsisten. Ya, uploadnya konsisten, jangan malu-malu. Mau upload juga malu takut ketahuan temen nanti dibilang, wah main bisnis kayak gituan. Ya, atau kalau kayak gitu mau udah aja. Apa namanya? Apa ya, kalau kata saya, apa sih yang harus dimaluin? Kan kita nggak berbuat dosa loh. Ya, kita jalanin PTBS ini membantu solusi buat orang lain biar terbebas hutang, biar terbebas riba. Saya baca di berita untuk Jawa Barat, ya, untuk Jawa Barat ini masyarakat Jawa Barat yang terjerat pinjaman online ini kurang lebih sampai 130 enggak tahu 13 triliun, enggak tahu 130 triliun. Totalnya itu. Se-Jawa Barat yang pinjam online sampai 130 triliun kalau nggak salah, nggak tahu 13 triliun lupa lagi. Dan kata saya banyak banget orang itu yang berarti Jawa Barat tuh yang utang riba tuh banyak banget gitu. Ini harus benar-benar dikasih edukasi. Nah sekarang gini, kenapa Anda malu ngupload? Bantu orang. Ya kan solusi biar nggak ngutang terus, biar nggak ngeriba terus, lu jalanin PTBS gitu loh. Biar nanti beli mobil, beli rumahnya cash, punya penghasilan ratusan, bahkan ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta setiap bulan. Kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus gengsi? Ya, harus umpet-umpetan, ngumpet dari istri, ngumpet dari suami, takut ketahuan. Udah, bismillah, yakin. Kalau sekali cabut pedang, jangan dimasukin lagi ke sangkarnya, tebas keraguan yang di depan. Asik. Paham maksud saya ya? Harus percaya diri bahwa ini calon leader besar. Itu jadi teman-teman lebih dipahami lagi, personal branding ini sangat penting buat Anda, apalagi buat bisnis Anda, dan sangat penting untuk masa depan Anda sebenarnya. Sangat penting sekali. Ya, apalagi Anda nih udah berumah tangga, punya anak, itu harus kuat banget personal brandingnya. Jangan personal brandingnya, wah ini serius semua tukang gelut, serius semua sering berantem misalkan. Kan apa nanti kata orang? Kalau saya tukang berantem. Bener gak? Wah serius tuh mah apa namanya? Dia mah misalkan tukang bercandanya teh sampai sadis misalkan. Paham maksud saya ya? Nah, coba ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat saya nih, saudara-saudara saya yang ada di Zoom baikpun yang di YouTube, coba Anda renungkan gitu. Personal branding Anda tuh sudah terbentuk atau belum? Buat ibu-ibu, misalkan buat perempuan nih, khususnya nih, Anda ini sebagai leader yang cengeng, yang baperan atau enggak? Yang bapak-bapak ya, jangan kalah nih. Banyak mama sekarang udah pada sukses. Ya, udah membuktikan dia. Kalau misalkan emak-emak bisa beli mobil, bisa beli rumah, ya bapak-bapak masa harus pakai rok sih biar beli rumah juga. Kan nggak kayak gitu. Apa maksud saya ya? Perkuat lagi personal branding Anda, apalagi teman-teman beruntung Anda di komunitas yang positif, komunitas yang luar biasa, support sistemnya SSB Team itu jadi bisa personal branding Anda loh, bisa diperkuat juga oleh Anda.
Ya, nanti pun kita akan insya Allah SSB pasti berbadan hukum nanti ke depannya ya. Jadi Anda udah lebih mantap lagi nih di komunitas kita. Oke teman-teman, jadi poinnya perdalam lagi personal branding Anda, perkuat lagi personal branding Anda, siapa diri Anda di mata orang lain, di mata keluarga, di mata tetangga. Jangan sampai personal branding Anda ini negatif di mata orang lain. Ya, wah dia nih leader ini mah si tukang mainin cewek. Wah, itu kan udah jelek itu pasti. Ya. Wah, leader anu mah cuman pengen duitnya doang, nggak pernah bantu mitranya gitu kan. Itu kan personal branding tuh di mata orang sekitar loh. Ya, yuk perkuat. Nah, yang sudah terbentuk personal brandingnya, ya kan, Anda meraih motor ini saya yakin udah terbentuk. Anda meraih mobil udah terbentuk. Nah, perkuat dan perbaiki lagi. Jangan pernah merasa puas dengan branding Anda sekarang. Artinya semakin di-upgrade lagi. Ya, jangan sampai orang mikirnya tadi udah positif, udah baik, mengenal teman-teman, sekarang jadi negatif. Wah, dulu ya dia mah dulu tuh bagus loh. Ya, pas pertama-pertama gabung tuh semangat. Tapi sekarang ya kan kerjaannya malah main, kerjaannya posting-posting yang gak benar, kerjaannya begini, itu kan jelek nantinya. Kerjaannya bercanda-bercanda mulu. Wah, dia mah cuma hadir-hadir doang, prospek nggak pernah. Benar ya? Ya semangatnya cuma kayak petasan doang gitu loh. Ya, teman-teman, kalau Anda paham mengenai pokok tadi, simple, saya cuma bahas personal branding. Insya Allah itu akan mempermudah Anda jalanin bisnis ini. Itu akan memperkuat tim Anda juga. Dan itu pun akan mempermudah Anda dapetin reward di PT BES. Ya, beli motor cash, mobil cash, ya kan Pajero, Fortuner, rumah cash, itu lebih mudah lagi. Saya yakin pasti lebih mudah. Dan saya pun sekarang lagi terus-terus memperbaiki personal branding saya loh. Ya kan, jangan sampai orang mikir wah Restu tuh cuman kayak gini, Restu cuman kayak gini, enggak. Terus lagi nge-upgrade. Oke. Coba gini aja teman-teman. Tiba-tiba saya posting misalkan mengenai bisnis yang lain. Ya, mengenai bisnis yang lain, orang lain kiranya apa? Wah, kenapa Restu bisnis ini yang diposting? Dia kayaknya udah nggak di sini deh. Dia kayaknya begini. Ngerti nggak maksud saya? Ya, mungkin orang lain udah tahu. Oh, Restu mana? Restu malam Jumat. Astagfirullahaladzim. Saya sampai ke branding di SSB ini udah leader malam Jumat loh. Ya kan? Jadi kuntilanak, pocong, genderuwo kalah sama saya semua. Biasa di malam Jumat ada orang-orang yang horor. Sekarang ada orang-orang ada saya orang yang menyenangkan. Asik. Kenapa saya bisa kuat bahwa Restu leader malam Jumat? Setiap malam Jumat saya selalu hadir. Kenapa? Konsisten kuncinya. Ya, walaupun sesekali nggak hadir, mungkin karena Lebaran kemarin, tapi diputar jadi itu kan sesekali. Banyaknya kan hadirnya. Coba udah berapa lama? Saya yakin udah setahun lebih kayaknya. Saya malam Jumat tuh nggak tuh 6 bulan, nggak tuh setahun lupa lagi saya. Malam Jumat konsisten ya? Konsisten. Coba. Kuat ya? Kuat. Ya sampai orang lain, Pak. Wah, lihat Pak Restu di malam Jumat. Asik. Udah Pak, kuntil anak mah eleh ku Bapak. Viralnya lebih viral. Dan saya bisa jadi musuhan sama kuntilanak nanti. Karena mereka malam Jumat tugasnya digantikan sama saya tugasnya. Paham maksud saya? Nah itulah personal branding di tim itu. Personal branding di grup. Ya Anda pun sama harus membranding diri Anda gitu. Anda dilihat leader Anda ini orang pemalas, orang tukang ngeluh, atau prospeknya jago, atau jago sponsor, itu pun nanti ke branding sama leader Anda. Nanti kelihatan.
Wah, si Cau, wah eta mah ngomong aja gede. Ya, bertindaknya kagak ada. Ya kan, terus aja ngeluh. Ada prospek kagak, belajar nggak mau. Mungkin leader Anda pernah. Nah, itu tadi kan saya bahas personal branding secara eksternal ya. Kalau PTBS, kalau udah di PTBS, yuk bangun lagi personal branding Anda di depan leader Anda, di depan crossline Anda, bahwa Anda ini jadi leader yang baik. Ya, bahwa Anda ini jadi reseller yang mantap, jujur, tulus, ya, ikhlas. Betul, kalau kalau apa namanya, penuh semangat, energi. Itu dong. Ya kan, tukang prospek, tukang sponsoran, asik. Kalau dapat reward tuh terus-terusan, asik. Ya kan, bangun personal branding Anda di grup SSB sekarang. Caranya gimana? Ya Anda action aja, Anda di grup upload, ya Anda upload juga di media, apa, di status, komen atau apapun sampai leader Anda ngelirik Anda gitu. Jangan sampai leader Anda ngelihat personal Anda ini, ya, wah saya tahu dia tahun apa gabung udah 7 abad, tapi kerjaannya tuh apa namanya, ngeluh mulu, belajar nggak mau, ikut Zoom nggak mau, sukses mau, malah buat status akan indah pada waktunya. Comro, ini bisnis bukan buku tuyul gitu. Harus ada proses ya, harus dikerjain, nggak bisa ya cuman hanya sekedar berdoa doang, pasang status bisa dapat luxury. Semua orang mau kalau seperti itu. Pak, maksud saya ya. Jadi coba lihatkan sama leader Anda, sama crossline Anda, bahwa Anda ini layak jadi leader. Anda ini layak jadi apa namanya, jadi mentor besar suatu saat nanti. Jangan dilihat, wah ini mah apa, tukang ngeluh, dia mah pundungan. Paling gini loh, paling nggak enak kalau dibilang pundung, kalau orang lain tahu bahwa diri kita ini pundungan loh. Kenapa Pak nggak enak? Nggak pernah diajak bercanda. Pasti itu. Jangan bercanda sama dia. Nanti dia mah kalau bercanda misalkan kesinggung aja dikit, ngacak-ngacak kamar mandi nanti. Bener kan? Ya, pokoknya mah harus yang selalu ceria gitu. Selalu happy, selalu semangat. Ya, bangun personal brandingnya dari sekarang, tidak ada kata terlambat. Pak, saya mah pemalu, Pak. Saya mah introvert, Pak. Apa itu alasan aja. Itu semuanya bisa dibentuk. Itu semuanya bisa kita rubah. Pak, maksud saya, kecuali jenis kelamin nggak bisa dirubah. Tapi kalau karakter, kalau sikap itu bisa. Pak, saya mah dari lahir nggak pernah senyum. Dari sekarang senyum. Gitu. Coba Anda senyum. Kan enak kalau lihat senyum gitu. Harus belajar lah. Ya. Intinya itu dulu. Kalau Anda udah mantap di sana, konsisten, jalanin ya kan. Anda sering komen juga, baik di grup Anda. Ya, saya banyak nih yang di grup cuman ngelihat dolat doang. Saya nggak pernah ini gitu kan. Baik di Zoom, Anda lagi training juga maksimalin. Nah sekarang training ya, kata Parisiana udah 30% atau 40% kalau nggak salah dari 1.000, padahal waktu masih lama. Jangan sampai teman-teman nggak kebagian kuota karena cuma 1.000 ya. Udah 30. Udah 30%. Iya. Mantap. Berarti kurang lebih 700 lagi. Ini aja udah 300 di Zoom 300. Di YouTube-nya udah berapa nih yang nonton? Banyak banget, saya belum lihat. Udah 178. Belum mitra-mitra yang lain. Oke, ya jadi itu dari saya sih simpel. Bangun personal branding Anda lebih kuat. Jangan sampai orang nyingirannya, wah saya tahu leader Anu, ya dia mah kan cuman hobinya juga main-main burung misalkan. Boleh, tapi jangan sampai diupload.
kalau dia upload orang lain nanti tahu. Wah, saya mah tahu dia mah hobinya misalkan masih main kelereng misalkan. Branding ada udah kuat, mainnya main kelereng kan. Untuk hal-hal kayak gitu mending jangan. Lebih baik kegiatan-kegiatan PTBS, apapun mengenai PTBS itu yang harus Anda show up di media sosial. Ya, kalau Anda upload hal-hal yang lain, orang malah jadi ambigu nanti. Ah, ini mah belum cocok jadi leader saya, soalnya masih mang-mang ini, nggak serius ini. Gitu. Kalau serius, dia pasti postingnya hal itu terus. Konsisten. Oke? Itu dari saya, kalau infonya tanggal 23 itu sebentar lagi dan maksimalkan juga. Dan ini ada kabar gembira nih buat teman-teman yang mau ikut partisipasi ya. Kita insya Allah mohon doanya SSB fix berangkat insya Allah ya, semoga nggak ada kendala. Tanggal 17 September kita akan ada road trip 3 negara. Alhamdulillah sebenarnya kemarin kuota udah ditutup ya, udah full 40 orang. Tapi alhamdulillah sekarang dibuka lagi kurang lebih buat 30 orang atau 30 seat. Ya, itu pun saya baru sekarang nih saya ngobrolin.